Acara pertemuan hari ini, Kamis 14 November 2024, segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Nama Budaya. Rahayu untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Tabanan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum yaitu Ibu Vera. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Tabanan, Ibu perwakilan dari komite, perwakilan orang tua siswa, dan perwakilan dari siswa yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Sri Awatari selaku pemakalah pada hari ini. Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugrahanya kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini, yaitu pemetaan aset SMP Negeri 3 Tabanan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, doa, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir penutup. Acara akan kami lanjutkan dengan doa. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Vera. Kepada Bu Vera dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih MC. Om Swastiastu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu serta anak-anak yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini untuk menghadiri acara pemaparan tentang aset sekolah. Ini program dari Guru Penggerak Angkatan 11 nih, Ibu Sri Awatari. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan nanti bisa mencakup seluruh aset yang ada di SMP Negeri 3 Tabanan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga SMP Negeri 3 Tabanan tanpa terkecuali, terutama murid-murid yang ada di sekolah, supaya bisa memanfaatkan aset dan juga bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu Guru, terutama Bu Sri Awatari sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Apa-apa saja aset yang belum ada pada saat dipaparkan oleh Bu Sri nanti mungkin bisa ditambahkan. Kemudian kepada orang tua siswa, Bapak Ibu Guru dan staf daerah kecamatan ke desa nih, staf desa nanti mungkin bisa menambahkan apa-apa saja aset yang belum masuk ke dalam pemaparan Ibu Sri nanti. Nih, sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mewakili semua yang disampaikan oleh Bu Sri Awatari nanti. Baik, saya tutup untuk Pak Santi. Om Santi 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 Om. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Ibu Sri Awatari. Kepada Ibu disilakan. Saya berdiri saja, Ibu. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir. Yang pertama, Ibu Vera selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang mewakili Bapak
dalam kesempatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah hadir, terima kasih. Kemudian perwakilan dari komite, kemudian perwakilan dari orang tua, perwakilan dari staf desa, dan perwakilan dari siswa SMP Negeri 3 Tabanan. Baik, kepada semua yang sudah hadir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kita akan membahas terkait pemetaan aset di SMP Negeri 3 Tabanan. Jadi pada sesi ini, pada kegiatan ini, saya sebagai CGP Angkatan 11 mendapatkan tugas untuk memetakan aset-aset atau modal-modal yang ada di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 3 Tabanan. Nah, saya langsung saja untuk menyampaikan aset atau modal yang kita miliki di SMP Negeri 3 Tabanan. Mohon nanti disimak karena nanti kita ada sesi tanya jawab atau diskusi, mungkin ada yang nanti perlu ditambahkan atau yang belum saya sampaikan dalam pemaparan ini. Mohon nanti diberikan masukan atau pandangan. Baik, terima kasih Ibu Vera. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kami lanjut ya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi hasil identifikasi aset utama kita di SMP Negeri 3 Tabanan itu ada 7 aset utama ya. Yang pertama itu adalah modal manusia, kemudian ada modal sosial, politik, kemudian modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, dan modal lingkungan alam, yang terakhir itu adalah modal finansial atau dana. Baik, jadi saya langsung saja bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu modal manusia. Jadi kita di SMP 3 tentunya punya aset ya, sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Yang pertama itu dari internal ya, itu kepala sekolah, yaitu dengan kualifikasi akademik S2 dan sudah menyandang serdik. Kemudian guru dengan kualifikasi akademik S1 terdiri dari ASN atau PNS 60%, ASN P3K 34%, kemudian kontrak 3%, honorer 3%, dan yang sudah menyandang serdik adalah 83%. Nah, kemudian ada guru penggerak kita di sini satu ya, yang sudah lolos kemarin, yaitu Pak Rudi. Kemudian untuk calon atau CGP ada 5 ya, Angkatan 10 dan saya sendiri. Baik, yang selanjutnya itu ada TU atau tenaga kependidikan ya, ASN-nya ada 2 orang, kontraknya ada 6 orang, kemudian honorer 4 orang, operator dapodik ada 1 orang. Murid kita ada 466 orang. Kemudian satpam ada 2, CS 2, waker 2, pemangku atau tokoh agama, dan tukang kebun. Kemudian dari modal manusia dari eksternal ya, yang di luar, yaitu yang pertama orang tua murid ya. Orang tua murid ini menjalin kerjasama dalam kemajuan sekolah kita. Kemudian ada komite sekolah. Jadi komite sekolah yang bertugas mensosialisasikan program sekolah kepada wali murid dalam mendukung program-program yang kita susun di sekolah. Kemudian ada pengawas ya, yaitu tugasnya memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kemampuan dengan memberikan bimbingan yang terbaik. Yang ketiga, yang keempat, masyarakat sekitar ya,
Jadi dengan masyarakat kita bekerja sama dengan sekolah untuk kemajuan sekolah. Yang terakhir itu ada petugas kantin, yaitu memfasilitasi kebutuhan warga sekolah. Jadi itu untuk modal manusia di SMP Negeri 3 Tabanan. Mungkin bisa dicatat nanti ya. Nanti kita bahas di sesi diskusi, mungkin ada yang belum atau bisa ditambahkan. Nanti silahkan dicatat dulu, nanti kita bahas di sesi diskusi. Saya lanjut dulu ya. Baik, yang kedua adalah modal sosial. Jadi modal sosial ini bagaimana kita menjalin atau hubungan kerjasama ya. Yang pertama itu adalah camat, kemudian MKKS, yang ketiga MGMP, PGRI, dan dengan desa setempat, yaitu desa yang di wilayah kita yaitu Delot. Nah, strategi pemanfaatannya di sini MKKS yaitu mengembangkan kompetensi kepala sekolah dalam mengayomi semua warga sekolah. Kemudian di MGMP kita di sana sharing atau berbagi praktik baik dalam mengembangkan potensi diri kita sebagai guru. Kemudian di PGRI yaitu organisasi profesi guru sebagai wadah untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Yang terakhir yaitu desa, di mana kita menjalin kerjasama dengan sekolah, membantu program sekolah misalnya dalam bidang sarana dan prasarana. Baik, itu dari modal sosial. Silakan Bapak Ibu simak, nanti kalau mungkin ada yang perlu ditambahkan silakan dicatat dulu di sana. Biar saya lanjut dulu ke modal yang ketiga, yaitu modal politik ya. Yang pertama itu ada kepolisian, kemudian kepala sekolah, yang ketiga ada dinas pendidikan, yang keempat lokasi yang berdekatan dengan sekolah lain, dan yang terakhir itu ada Universitas Saraswati Tabanan. Jadi dalam modal politik ini adapun strategi pemanfaatannya yaitu membantu menjaga lingkungan sekolah atau penyuluhan tentang bahaya penggunaan obat-obatan terlarang dan keselamatan berkendara. Ini dari modal kepolisian ya. Kemudian menjalin kemitraan dengan pihak dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Tentunya ini adalah dinas pendidikan. Kemudian yang ketiga, memberikan kebijakan-kebijakan atau aturan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga ini adalah dari kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, berkolaborasi, menjalin kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama, misalnya SMP dekat dengan SD, berkolaborasi pada saat PPDB. Jadi itu beberapa strategi pemanfaatan dalam modal politik. Jadi di situ ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 modal politik. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut yang keempat, yaitu modal agama dan budaya. Jadi kita di SMP 3 memiliki keanekaragaman agama di sini ya, tapi kita biasanya melaksanakan persembahyangan dengan cara Hindu karena dominan murid kita adalah Hindu. Jadi dalam modal agama itu kegiatan yang biasa kita lakukan adalah yang pertama Trisandya bersama, yaitu pagi dan siang hari. Kemudian ada sholat Jumat bagi siswa yang beragama Islam. Kemudian ada persembahyangan purnama dan film. Kemudian ada peseraman kilat, hari Saraswati, dan piodalan di Padmasana sekolah. Itu yang dari modal agama.
Kemudian dari modal budaya ada ekstrakurikuler tari dan tabu. Nah, dari modal ini adapun strategi pemanfaatannya yaitu yang pertama, untuk membiasakan budaya positif kepada peserta didik dalam menumbuhkan karakter siswa yang baik dalam beragama. Selanjutnya, memfasilitasi kebutuhan belajar murid dan mengembangkan minat dan bakat serta kreativitas murid dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal. Yang selanjutnya, ucapan selamat pada hari-hari raya besar keagamaan, kemudian penggunaan pakaian adat setiap hari Kamis, Purnama, dan Dilen. Jadi itu aset atau modal agama dan budaya yang ada di SMP Negeri 3 Tabanan. Saya lanjut dulu ya. Aset atau modal yang kelima yaitu modal fisik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru sudah sering ya. Coba nanti dicek apa yang belum saya masukkan dalam aset fisik ini. Yang pertama, memiliki gedung sekolah yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, kemudian ruang kelas, ada lab, perpustakaan, ruang kesenian, ruang BK, ada Padmesana, ada UKS, pos satpam, kemudian tempat parkir, panggung terbuka. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, nanti mungkin ada yang belum saya masukkan di modal fisik ini. Yang selanjutnya itu toilet, kemudian ruang komputer dan multimedia, ada juga infrastruktur dan fasilitas berupa jaringan internet, sumber air bersih dan saluran pembuangan yang lancar. Yang terakhir ada sarana pendukung pembelajaran seperti proyektor, whiteboard, komputer, alat olahraga, alat kesenian, dan lain-lain. Nah, dalam strategi pemanfaatan daripada modal fisik ini, yang pertama, memfasilitasi kebutuhan belajar, minat dan bakat murid agar tercapai sesuai harapan visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, nanti silahkan diperhatikan, mungkin ada yang belum saya masukkan ke dalam modal fisik ini, silahkan dicatat dulu, biar nanti bisa kita bahas di sesi diskusi. Saya lanjut. Yang keenam yaitu modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini di SMP Negeri 3 Tabanan itu yang saya catat ada 3. Yang pertama, memiliki halaman sekolah yang cukup luas, asri, udara segar, sumber air yang bersih, banyak ada pohon perindang. Kemudian yang kedua, dekat dengan penduduk lingkungan sekitar, kelurahan, sekolah, kantor, kecamatan, dan kantor bupati. Yang ketiga, berlokasi di pinggir jalan besar sehingga mudah diakses. Kemudian untuk strategi pemanfaatannya yaitu halaman yang cukup luas dimanfaatkan untuk area pembelajaran formal maupun non-formal sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti upacara, perlombaan, dan lain-lain. Baik, kita sampai pada modal yang terakhir yaitu modal finansial, yaitu dana ya. Di sekolah kita, saya mendata ada beberapa sumber dana finansial atau modal finansial yang kita miliki. Yang pertama yaitu dukungan keuangan sekolah yang bersumber dari dana BOS. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak juga pasti tahu itu
dana BOS, yaitu dari pemerintah untuk biaya operasional sekolah kita. Kemudian yang kedua ada beasiswa kepada murid yang kurang mampu. Ya, ada PIP ya. Ini bagian kesiswaan biasanya yang mengelola. Kemudian yang ketiga ada sumbangan komite, kemudian ada kantin atau koperasi, kemudian yang terakhir ada dana kas kelas. Anak-anak mungkin tahu ya, jadi setiap kelas memiliki uang kas, benar? Ya, jadi itu sudah saya data. Jadi itu untuk modal finansial. Nah, adapun strategi pemanfaatannya yaitu untuk dana BOS sebagai biaya operasional rutin sekolah yang sudah dituangkan dalam ARKAS. Kemudian yang kedua, beasiswa dimanfaatkan oleh murid yang menerima beasiswa untuk memenuhi kebutuhan belajar di sekolah. Kemudian sumbangan komite yaitu untuk pemenuhan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian ada dana kas kelas yaitu untuk kegiatan dan keperluan kelas. Nah, seperti misalnya kemarin kita mengadakan lomba untuk per kelas, jadi lomba apa kemarinnya literasi ya. Kemudian ada lomba apa lagi itu dananya diambil dari uang kas kelas mereka masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di modal yang terakhir yaitu tadi modal finansial ya. Jadi dari modal manusia ada modal apa tadi? Sosial, politik, budaya, agama dan seterusnya. Dari ketujuh mungkin yang sudah saya sampaikan, apakah ada dari ketujuh modal yang sudah saya sampaikan tadi ada yang belum masuk dalam paparan saya? Mohon Bapak Ibu yang sudah hadir kalau ada atau memberikan tanggapan atau umpan balik. Dalam sesi diskusi ini saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengemukakan pendapatnya. Silakan, waktu saya beri. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Sri. Menurut saya dari pemaparan yang Ibu jelaskan tadi itu sudah cukup jelas. Artinya semua aset dan modal itu sudah lengkap. Mungkin dari saya itu saja. Baik, terima kasih Ibu Rini ya sudah memberikan pendapatnya. Menurut Ibu Rini, Ibu Rini rasa sudah semua ya apa yang saya paparkan sudah masuk semua. Untuk Bapak Ibu yang lain ada masukan? Pas? Pas. Baik. Jadi karena sudah pas ya, artinya apa yang saya paparkan tadi sudah masuk semua dalam aset sekolah kita yaitu SMP Negeri 3 Tabanan. Nah, sebenarnya mengapa kita membahas aset ini? Jadi aset ini yang akan kita gunakan dalam menyusun program-program sekolah. Jadi dengan menggunakan atau berpatokan pada aset apa yang kita miliki, jadi program yang kita susun nanti untuk memajukan sekolah kita sesuaikan dengan aset yang kita miliki. Ya, misalnya panggung. Kita punya panggung, program apa yang kita buat biar berguna dengan baik panggung itu. Kayak sekarang kita ada program Sabtu Aksi, kan seperti itu ya. Jadi panggung itu tidak mubazir, jadi kita gunakan untuk kegiatan atau program sekolah yang mendukung demi peningkatan kualitas pendidikan kita di sekolah. Oke, itu contohnya. Dan aset-aset yang lain pun nanti tentunya program-program yang kita susun di sekolah berpatokan pada aset-aset ini. Itulah tujuan kenapa kita memetakan aset daripada di sekolah kita di SMP Negeri 3 Tabanan. Oke, sampun ya?
Oke, baik, karena sudah tidak ada lagi ya, saya rasa cukup kegiatan pertemuan kita pagi ini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, anak-anak juga. Saya tutup untuk para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.